Udah, gini aja kalau gitu. Nggak bisa. Nah, jadi anatomi organ reproduksi sapi betina ya. Ini praktikumnya nanti untuk apa namanya offline-nya nanti mungkin sama dosen-dosen yang lain ya. Saudara harus tahu ada alat kelamin betinanya itu harus tahu ya. Nanti kalau ditanya urut-urutannya apa saja enggak ngerti ya. Alat kelamin yang utamanya yaitu ovarium, kemudian ada salurannya, ada tuba falopii, uterus, serviks, vagina. Sedangkan alat kelamin luarnya yaitu vulva dan klitoris. Ini gambar ilustrasinya ya. Jadi saudara kalau eksplorasi rektal, saudara bisa ini vulvanya, kemudian vagina, kemudian serviks ya. Serviks, kemudian ini ada uterusnya. Uterus ini kornuanya, ini korpusnya, ini kornuanya. Ya. Kemudian ini di sini ada ovariumnya. Ini kalau vulvanya kita perbesar seperti ini. Ya. Nah, ini gampangnya ini vulva, vagina, ya, ada serviks berupa kalau dibelah itu berupa cincin-cincin. Jadi kalau saudara masukkan GAN untuk IB itu terasa sekali krek seperti ini. Ini ada kornuanya, ya, ada kornuanya, kemudian ini ada ovariumnya, ya. Kemudian, ini gampangnya, ya. Ini kornua, apa namanya, vagina, masuk ke serviks di sini ya, kurang lebih ya, serviksnya, ya. Ini berupa cincin-cincin, ya. Kemudian ini ada bifurkasionya, ya, di sini bifurkasio. Ini ada korpus uteri, ini kornuanya. Ya, kemudian ini ovariumnya. Ini bifurkasionya. Ya. Kelihatan sekali. Kemudian ligamennya adalah ligamen mesometrium, mesosalping, yaitu untuk penggantung salping, mesovarium menggantung daripada untuk penggantung ovarium. Ini ada mesometrium, jadi penggantung daripada uterus. Kemudian anatomi ovariumnya, ya, kita lihat ada ini folikelnya, ini folikel, ini ada korpus luteum, ya, korpus luteum. Tadi sudah saya jelaskan, kebetulan kelompok C, kelas C, itu korpus luteum. Kalau korpus luteum persisten sama korpus luteum sama kista korpus luteum pada perbedaannya pada kista korpus luteum itu ada kafumnya ya, kurang lebih dari 7 mili, berarti ya cukup lumayan, cukup besar, terasa sekali ya kalau kista korpus luteum. Sedangkan kalau korpus luteum persisten itu tidak ada lekokannya, itu perbedaannya ya. Kemudian, nah ini, kalau ovarium itu dibelah, maka akan terlihat, ya, akan terlihat. Nah, ini kalau dibelah ini ada korpus luteum, ini rubrum, ini baru ovulasi. Begitu ovulasi, ya, ini dari sini dulu. Ini folikel primer, ada sekunder, ini ada tersier, ya, kemudian folikel digraf. Ini oleh pengaruh LH, maka ini akan terjadi ovulasi, ya. Kemudian setelah ovulasi akan sisa-sisanya ini menjadi korpus. Korpus itu namanya badan, rubrum, baru meletus, baru ovulasi, rubrum merah, ya. Kemudian menjadi korpus luteum, kemudian dan albicans. Nah, ini ilustrasi kalau dari vulva, kemudian vagina, ya. Nah,
Ya, ini apa namanya ovariumnya, ini salurannya, tubanya, fallopinya. Ini apa namanya uterusnya, ya. Nah, ini macam-macam untuk hewan ya. Untuk hewan ini tipe-tipe daripada ovariumnya, apa namanya kornua, ya. Ini tipe-tipenya, ya. Kalau ini sapi yang ini, ya. Kemudian ini kuda, ini untuk manusia. Uterus sapi terdiri dari dua kornua, ya. Terdiri dari dua kornua, korpus uterinya kecil, pendek, dan serviks panjang uterusnya 35 sampai 50 cm uterusnya. Pada serviks ditandai dengan dinding yang tebal, ya, dengan lumen yang sempit. Fungsi uterus untuk mempertahankan, ya, fungsi uterus untuk mempertahankan dan juga memberi tempat untuk tempat daripada fetus itu fetus, embrio atau fetus, dan juga tempat memberi makan, ya. Sedangkan serviks itu dindingnya tebal, ya, lumennya juga sempit. Jadi kalau saudara masukkan gan, ini sudah masuk apa enggak, gannya itu bisa kelihatan tuh, krek-krek akan berbunyi, ya. Nah, ini uterusnya, tadi sudah. Ini corpus luteum, ya. Ilustrasi saja ini. Ini hipofungsi, ya, hipofungsi ovarium. Fungsinya yang terganggu, ya, fungsinya. Kalau ini lama akan menjadi atrofi ovarium, yang tadinya ukurannya normal menjadi ukurannya kecil. Bisa keliru dengan corpus luteum bisa keliru dengan hipoplasia. Hipoplasia kecil, hanya perbedaannya hipofungsi. Kalau kronis menjadi atrofi ovarium, itu kausanya pakan, ya, bisa diobati, masih bisa diobati. Tapi kalau hipoplasia ovarium karena kausanya genetik tidak bisa diobati, ya. Ini seperti yang tadi ada vulva, vagina, ya, ini gallbladder, ini cervix, ya, ini ovariumnya, uterus. Ini juga sama. Kalau dibelah, ya, ini ligamen-ligamennya, ya. Ligamennya mesovarium, mesalping, tuba fallopiae, sama metrium. Alat kelamin luar, ada vestibulum, ya. Vulvanya terdiri dari labia mayor, minor, ya. Kemudian ada komsura dorsalis dan ventralis, ada klitoris, ya. Kalau pada jantan yaitu penis, apa namanya penisnya, ya. Vagina. Kemungkinan dapat diraba dan dirasakan saat meraba vagina yaitu vaginitis. Ya, kita vaginitis, tangan kita panas, ya. Biasanya agak menebal, ya. Adanya kista, kita bisa meraba kista vagina. Nanti kalau eksplorasi rektal, ya, ada benjolan berisi cairan sepanjang vagina. Kemudian ada tumor, ada pembesaran. Fungsinya sebagai alat kopulasi, sebagai jalannya partus. Serviks yang dapat diraba saat meraba serviks. Serviks seperti pipih, ya, selang, ya. Adanya radang menebal, ya. Kalau ada radang biasanya lanjutan dari endometritis. Adanya kista, ya, kista, sister. Kemudian indurasi serviks menebal sekali, tidak elastis, ya. Adanya tumor, kemungkinan bisa teraba atau saluran serviks ganda berupa seperti selang, ada dua. Biasanya yang satu buntu. Fungsinya apa? Fungsi serviks mencegah benda asing masuk dalam lumen uterus. Dia akan terbuka saat estrus dan partus. Merupakan fasilitasi transport sperma.
ya, reservoir spermatozoa dan seleksi spermatozoa. Sedangkan selama bunting, serviks menghasilkan cairan, ya. Nah, ini anatomi serviknya, ya. Ini serviks kalau dibuka seperti ini, ya. Kalau ini ada fornix vagina, ini fornixnya, ya. Kemudian ada cranial vagina, kemudian eksternalnya, os ini, ya. Biasanya itu kalau ada fornixnya itu kita tarik ke depan, kemudian baru kita bisa masuk ke lubangnya. Ya. Ini ada cincinnya, cincin serviks. Ini yang menyebabkan sulit masuk, dia akan terbuka di sini pada saat birahi dan melahirkan. Kemudian uterus, kemungkinan yang dapat diraba pada uterus tidak bunting, teraba bifurkasionya. Ya. Pada kebuntingan teraba uterus membesar, asimetris ke kanan, ya. Karena sebelah kirinya adanya rumen. Di sini terasa denyut daripada arteri uterina media atau Behring. Tapi saya sampai setua ini saya tidak terasa, tidak peka dengan adanya arteri uterina media. Nah, tadi sudah di kelas C sudah saya jelaskan, apabila ada fetus mati, ya, fetusnya mati, kemungkinan yang bisa diraba yaitu mumifikasi, seperti kayu, ya. Kemudian maserasi, ya, seperti masa bubur, atau mungkin bisa diraba juga tulang-tulangnya, atau emfisema, terasa krepes-krepes adanya gas atau udara. Kemungkinan juga yaitu bisa teraba piometra, uterusnya membesar. Tapi kalau dipecet begitu ya, maka itu akan keluar dari uterusnya, dari vaginanya, dari vulvanya lelehan nanah, ya. Kemudian metritis fluoresis, uterus terasa tebal seperti tulang rawan atau adanya tumor. Juga uterus yang teraba kecil seperti pita. Ini terjadi aplasia segmentalis ductus Mulleri oleh karena genetik. Atau uterusnya hanya satu, unicornus, seperti pita. Atau didelpis. Ini tidak ada cornua uteri. Jadi dari serviks, kemudian dari cornuanya tidak teraba, jadi dari serviks langsung berhubungan dengan tubanya. Nah, ini bentuk-bentuknya, tipenya. Ya. Nah, ini tipe-tipenya. Ada endometrium, myometrium, caruncula, perimetrium. Ini tuba falopia. Pada tuba yang kemungkinan dapat diraba yaitu adanya piosalping. Tadi sudah saya jelaskan. Pio, nanah, piosalping. Radang pada tuba falopia disertai dengan penimbunan nanah. Sedangkan mukosalping, radang pada tuba falopia disertai penimbunan cairan mukus. Sedangkan hidrosalping, radang pada tuba falopia disertai dengan penimbunan cairan. Nah, ini ovarium. Kemungkinan yang dapat diraba saat meraba ovarium, tapi ini dengan rektal loh ya. Teraba sisa folikel, ya. Nah, dari sini bisa tahu teraba corpus luteum periodicum. Kalau tidak bunting, corpus luteumnya periodicum. Kalau bunting, corpus luteumnya graviditatum. Kalau bisa juga corpus luteumnya menetap. Atau kista corpus luteum, adanya cairan. Tadi kavitinya lebih dari 7 mili. Nah, jadi dalam ovarium, jenis itu corpus luteum ini. Ada periodicum, ada graviditatum, ada persisten, ada kista corpus luteum. Juga kalau ada tumor, terasa ya, jadi agak kenyal. Aplasia. Kalau aplasia, jadi ovariumnya seperti jarum pentul, tidak dapat ditemukan. Hipoplasia. Nah, itu ovarium kecil, ya, bisa keliru dengan atrofi ovarium, lanjutan dari hipofungsi ovarium. Nah, ini terlihat ya, ovari. Nah, ini corpus luteum. Ini juga
ada corpus albicans, ya. Ini folikel degra, folikel tersier, degra, corpus luteum. Ini juga sudah tadi ovidaknya, kalau itu dibelah isinya. Ini juga ovidak. Ini kornuanya, ada karunkulannya. Nah, ini uterus. Nah, ini forniknya, biasanya kalau kita IB itu sering kecantol di sini, ke forniknya ini, tapi kita tarik ke depan alat kelaminnya, maka langsung gan kita masukkan di sini. Nah, ini fornik vagina. Ini vulva vestibule vagina. Nah, ini alat reproduksi secara keseluruhan. Ini corpus luteum, ya. Juga corpus luteum. Ini corpus luteum hemorrhagicum, yaitu kalau baru ovulasi maka corpus luteum itu merah sisa-sisanya, jadi corpus luteum hemorrhagicum. Sesudah itu akan menjadi corpus luteum tadinya corpus hemorrhagicum, kemudian corpus luteum, corpus albicans. Ini abnormalitas. Kalau terjadi abnormal daripada alat reproduksinya. Untuk diagnosa kebuntingan, ini saudara harus tahu bahwa hewan betina ya kalau sudah dewasa ya, lahir dewasa, kemudian ada aktivitas ovarium. Di sini terjadi siklus birahi ya. Kalau ini bisa jadi gangguan mungkin di sini ya. Gangguan birahi itu apa? Tadi sudah ada anestrus, ada nymphomani, ada silent estrus, ada subestrus. Saya ulangi, anestrus, hewan betina tidak menunjukkan gejala birahi lebih dari 1 siklus. Pada sapi atau kambing siklusnya 21 hari, pada kuda 24 hari, pada domba. Anestrus tidak satu. Kemudian silent estrus, hewan betina tidak menunjukkan gejala birahi, tetapi dalam tubuhnya terjadi ovulasi. Sedangkan subestrus, hewan betina yang tidak menunjukkan gejala birahi, biasanya birahinya pendek, ya, karena kekurangan estrogen, mungkin hanya setengah jam atau 1 jam dan terjadinya malam hari, ya, sehingga tidak terdeteksi oleh pemiliknya. Sedangkan kalau nymphomani, birahi berulang dalam 1 siklus, terjadi birahi berulang. Ada birahi berulang, ada kawin berulang. Kalau kawin berulang, hewan betina yang kita kawinkan secara IB atau secara alam, namun dikawinkan tidak terjadi kebuntingan lebih dari 3 kali dan pembuahan. Ya, kalau sudah gangguan ini terjadi kawin berulang, ya. Itu. Tujuan pemeriksaan kebuntingan menentukan ternak itu bunting atau tidak. Ya. Akurasinya 100%, juga menentukan umur kebuntingan, menentukan hidup mati fetus, kemudian bisa untuk menggunakan USG. Dengan peningkatan berat badan dan pembesaran abdomen dan perkembangan kelenjar susu. Kita raba, ya, pada hewan besar juga bisa pemeriksaan hormon, cukup mahal, juga dengan USG atau perabahan abdomen. Pada hewan kecil kita tahu hewan tersebut bunting atau tidak. Ini pemeriksaan palpasi rektal. Ini paling mudah, cepat, dan murah.
dilakukan mulai hari ke-45 setelah IB atau kawin awal. Tapi biasanya umur 60 hari aja 2 bulan biasanya yang betul-betul kita tahu itu kita pastikan. Kalau masih 45 hari itu terlihat yang satu uterusnya kecil, yang satu uterusnya kornuanya. Jadi asimetris. Ini prosedurnya, kukunya kalian harus dipotong menggunakan glove, menggunakan pelumas, ya. Siapkan ember plastik sama kandang penyuntik. Nah, ini pelaksanaannya, sapinya harus dimasukkan dalam kandang, petugasnya juga memakai glove, pegang ekor sepertiga bagian. Mungkin yang lainnya sudah praktikum ya, jadi sudah tahu. Nah, ini untuk bila ada fesesnya kita keluarkan dulu ya, kemudian kita lakukan mungkin kontraksi, kita pecet daripada dorsalnya. Kemudian kita raba ya. Kita raba mulai kita lihat vulvanya, kemudian vagina, ada serviks, selanjutnya ya, serviks, kemudian korpus uteri, kornua uteri, kemudian kita lihat kalau tuba fallopiannya itu sulit sekali karena kecil sekali, kita bisa megang yaitu ovarium. Ya. Kemudian bifukarsio juga bisa. Ya. Nah, kalau terjadi kebuntingan, maka salah satu kornuanya membesar. Ya, kita lihat ya kornuanya. Kemudian kita lihat juga selanjutnya kalau kebuntingan umurnya berapa. Tapi kalau kalian ini hanya yang penting waktu ujian juga saudara bisa megang ini alat-alat kelamin betina ya, juga memasukkan GAN. Sedangkan kalau kebuntingan itu tidak diujikan ya. Beda dengan waktu saya dulu, misalnya harus mendapatkan 5 positif bunting. Ya. Oh, hari ini saya berangkat untuk eksplorasi rektal, ujian. Saya dapat 2. Kemudian ujian lagi, berangkat lagi. Oh, dapat 2, berarti sudah 4. Berarti saya tinggal 1 untuk mendapatkan sapi bunting. Ternyata saya waktu mendiagnosa keliru. 1, yang tadinya sudah 4, saya sudah mengantongi positif bunting, karena keliru jadi berkurang. Jadi 3, tinggal 3. Jadi begitu seterusnya. Ya, kalau keliru berarti yang tadinya kita mendiagnosanya sudah benar itu dikurangi. Ya, tapi betul-betul hasilnya ya bagus. Jadi mahasiswa bisa tahu ini kebuntingan 2 bulan, 4 bulan, salah. Bisa mendiagnosa bunting, tapi bulannya itu salah, ya salah, gitu. Ini bila tidak terjadi kebuntingan, bisa serviks, kornua, teraba, ya. Tapi untuk memegang alat kelaminnya, biasanya kalau sudah tua, sering melahirkan, itu agak jauh ke bawah, ya. Nah, ini umur buntingan 1 bulan. Ini sulit sekali kalau memang tidak terbiasa ya. Biasanya 2 bulan ini terlihat pembesaran salah satu kornua ya. Tapi untuk bearingnya saya tidak terasa. Untuk 3 bulan kelihatan sekali ya, apalagi 4 bulan. Sudah terlihat fetusnya. Kalau dijendul-jendul gitu teraba fetusnya. Ya, saudara jangan ragu kalau eksplorasi rektal. Atau takut jebol gitu, enggak ya, enggak akan jebol. Kemudian ini fremitus atau arteri uterina media saya tidak terasa. Umur 5 bulan sudah sulit sekali, sudah masuk ke dalam, ya. Tapi sudah terasa, kita tahu, oh ini bunting. Kalau 6 bulan sudah naik lagi fetusnya, sudah kelihatan. Kalau dia menghadap ke depan, ya, moncongnya bisa kelihatan, ya. Itu sudah terlihat. Kalau saudara bisa pegang moncongnya, ya seperti halnya kalau kita megangnya begini, jangan ragu. Kalau kepalanya yang keluar nantinya keluar duluan,
Coba dibuka mulutnya ini, diginikan. Lidahnya ditarik keluar. Maka nanti kalau hidup dia akan ditarik lagi. Kalau ekornya, kalau yang belakang, ya posterior dulu, maka ekornya itu kita tarik, ya biasanya melungker gitu ya ke depan, kita tarik, nanti akan ditarik lagi. Ini menunjukkan bahwa fetusnya hidup. Nah, ini 7 bulan. Nah, sudah jelas sekali 7 bulan, 8 bulan. Nah, ini sudah jelas sekali ya. 8 bulan, apalagi 9 bulan. Sudah mau melahirkan. Posisi-posisinya, ya, mungkin kebidanan yang akan menjelaskan posisi-posisinya ya. Ini umur berapa, ini 30 hari atau 45 hari. Itu kebidanan yang ahlinya ya, juga 60 hari, 90 hari. Ya, posisinya bagaimana? Yang jelas kalau 4 bulan itu sudah bisa. Kalau kalian kelihatan seperti balon berisi air, kalau dijendul-jendul itu terasa ada fetusnya, keras ya. Kalau 5 bulan sulit sekali, apalagi saya pendek ya. Jadi kalau untuk eksplorasi rakal bunting 5 bulan itu ke bawah, tapi kita tahu, saya tahu, oh ini bunting ini sekitar 5 bulan. 6 bulan sudah mulai naik ya, apa namanya, kelihatan kepalanya atau ekornya dulu ya yang keluar. 7 bulan malah lebih gampang lagi. 7 bulan. Ini ini jadi kita bisa lihat ya. Kita pegang. Kalau 4 bulan jendul-jendul. Nah, ini kebetulan ekornya keluar dulu. Ya. Kalau bisa pegang begini ekornya kita tarik. Nah, kita tarik, maka kalau hidup akan ditarik sama dia. Kalau kepalanya dulu yang keluar, maka lidahnya dibuka, mulutnya dibuka. Ya. Nanti akan ditarik lidahnya. Nah, ini posisi-posisinya. Ya, kebidanan yang akan menjelaskan posisi-posisinya. Nah, ya. Kalau sudah bisa dipegang gini, ini sekitar 7 bulanan ini sudah terasa ini. Ini bisa kita pegang begini, kemudian ini rektal loh ya, bukan vaginal ya, ini hanya ilustrasi saja. Ini mulutnya kita buka, lidahnya kita tarik. Ya, nah ini sudah. Saya kira ini mungkin untuk praktikum, saudara diberi itu harus mengumpulkan tugas ya. Bentar. Mungkin seperti ini. Halo. Halo. Ya, Prof. Ya, Prof. Kamu ajak tidur loh ya. Bukan tidur, kami dengar. Oh, gitu ya. Jangan risau, kami tak tidur. Iya, apa namanya? Kalian kalau praktikum kan disuruh mengumpulkan tugas ya? Iya, macam tu. Iya, disuruh mengumpulkan tugas toh kalau praktikum itu. Disuruh mengumpulkan tugas apa enggak? Saya tanya. Iya, Bang. Halo. Iya, Prof. Iya, Bang. Kumpulkan tugasnya ya. Prof, Mama Rita, kalau yang di Thailand mereka tak perlu buat ya. Mahasiswa teman-teman saya yang di kelas F, kecuali saya akan buat itu melaprak. Tapi yang di Thailand untuk open program mereka tak perlu buat ya. Oh begitu, ya sudah kalau gitu. Itu. Ya mungkin ada yang bertanya, ini yang lainnya mana? Coba dibuka dulu tuh. Saya pengen tahu. Ini loh, dibuka dulu. Ayo, videonya dibuka. Saya ingin tahu. Kamu pas tidur gitu. Nurul, saya mau tanya. Nurul, mana Nurul ini? Halo? Dibuka, ya, Prof. Iya. Biasanya kalau praktikum kalian membuat tugas apa tidak? Disuruh membuat tugas apa tidak? Iya, ada laporannya. Ada laporannya. Berarti sekarang ini juga harus membuat laporan ya?
Iya, sepertinya iya, Prof. Oh, ya sudah. Tadi sudah saya tunjukkan laporannya seperti itu. Ya, Iya, Prof. sudah tahu laporannya sebentar. Tak, share screen lagi, mana ini? Nah, ini. Seperti ini. Jadi kalau kalian mengeksplorasi rektal itu apa saja urut-urutannya? Ya. Jadi mulai nanti saudara kelihatan dari luar, ada vulvanya, vagina, terus berurutan. Ya. Kemudian nanti pada saat saudara eksplorasi pada vagina, apa yang teraba? Ya. Kemudian gambarkan. Seperti ini tadi. Misalnya pada serviks, kemungkinan yang dapat diraba dan dirasakan saat meraba serviks itu apa saja? Ya, sepertinya ini kamu tulis lagi. Karena ini diminta lo laporan seperti itu, ya harus kamu kerjakan seperti itu. Ya, kemudian di serviks apa saja, kemudian nanti sampai ke mungkin pada uterus itu apa saja yang bisa diraba dan seterusnya. Sudah jelas? Jelas, Prof. Jelas ya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Oke, Prof. Terima kasih. Ya. Makasih ya. Selamat siang, tetap sehat, semangat. Ya. Terima kasih, Terima Prof. kasih. Terima kasih banyak, Prof. Selamat siang.